Perhatikan parit airnya di bawah. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana kita membuat bibit durian yang pendek dan cepat berbuah. Cepat berbuah kenapa? Karena kita gunakan batang bawah yang sudah besar, sebesar jempol tangan. Nih, kalau bibit masih kecil seperti ini sambung dini karena masih kecil. Ini seperti ini masih kecil. Sekarang kita akan gunakan bibit yang sudah besar seperti ini. Sebesar jempol tangan, sebesar jempol kaki. Masih terlihat nih sambungan hipokotilnya dengan batang atas. Tuh. Ini sambungannya, ini sambungannya dari biji itu. Ini masih dari biji ya teman-teman. Nah, pohonnya masih dari biji, kita besarkan dulu, baru kita lakukan penyambungan untuk membuat bibit unggulnya. Oke, kita akan buat bibit durian kita pendek dan berbuah cepat. Pertama-tama teman-teman, kita harus bersihkan dulu batang bawahnya dari tanah, dari debu maupun dari kulit-kulit ari yang masih tersisa. Jika sudah, jangan ragu-ragu teman-teman, kita potong saja. Kita potong saja ke bawahnya sekali ya, karena kita ingin membuat dia itu pendek. Seperti kita melakukan sambung bonggol dan segala macamnya, kita potong di bawahnya. Kurang lebih yang ini kita buat 3 jari dari polybagnya. Nah, seperti ini sudah potong. Dan ini ujungnya tuh sangat besar sekali. Ini juga sama tuh. Jadi ini masih dari biji kita tanam yang akan kita buat bibit unggul. Langkah berikutnya yang perlu kita siapkan yaitu entres teman-teman. Nih. Banyak teman-teman sering gagal itu kemungkinan banyak saya jawab itu di entresnya ya. Perhatikan dalam pemilihan entres seperti ini. Ini sudah agak keras entresnya. Nah, ini bagus. Ada yang entresnya itu walaupun daunnya sudah hijau seperti ini, tapi dia lembut. Nah, itu belum bisa digunakan teman-teman. Masih banyak cairannya itu. Masih lembut sekali, kalau ditekan tuh tenggelam atau mudah rusak. Jadi perhatikan juga dalam memilih entres, walaupun sudah hijau pekat seperti ini, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, namun entresnya tidak lembut. Nah, ini keras nih. Tuh. Jadi ideal itu seperti ini. Makanya teman-teman sering gagal dalam penyambungan itu karena kriteria entresnya belum ideal. Ya, cari yang keras seperti ini nih. Nah, tidak lembek. Oke, langsung saja teman-teman. Tidak berbuang masa. Kata teman-teman dari kita Sarawak tuh, tak perlu buang-buang masa lagi lah. Nih, langsung kita aborsi. Entresnya kita pangkas. Kita sisakan seperti biasa sedikit daun. Oke, seperti ini. Langsung saja kita lakukan penyambungan. Nih, akan kita sambung seperti ini. Tidak seperti ini depan, ini belakang. Kita akan sambung ke bagian depannya. Oke, teman-teman, langsung kita iris saja. Dan perhatikan parit pembuangan airnya harus tersedia, teman-teman. Karena kunci keberhasilan juga pada parit pembuangan airnya. Supaya airnya tidak tertampung di dalam luka ini. Langkah selanjutnya akan saya perjelas juga penyayatan. Nah, ini depan, ini belakang. Kita sayat pada bagian depannya. Cukup jelas kan? Nih, nah. Sayat saja panjang sampai ke bawah seperti ini. Nah, sekali sayatan teman-teman. Belakangnya kita iris sedikit. Nah, seperti ini.
Tuh. Nah, cepat-cepat kita tancapkan. Nah, perhatikan parit airnya di bawah. Kemudian kita ikat, teman-teman. Kita ikat, jangan menutupi parit airnya ya. Karena percuma kita buat parit air kalau kita ikat paritnya tuh. Nanti airnya tidak keluar. Tuh, plastiknya sangat mudah untuk ditarik. Nah, ini plastik PE. Teman-teman bisa cari di toko pertanian, ada banyak. Atau di online shop. Karena plastik ini sangat elastis sekali. Oke, ini sudah. Simple kan? Tuh, jadi kita bikin satu lagi. Nah, ini kita tepikan dulu. Kita bikin satu lagi. Ya, entresnya yang sama. Teman-teman juga bisa menggunakan durian-durian lokal teman-teman yang bagus. Tidak serta-merta kita menggunakan bibit-bibit yang atau entres yang dari pohon musangking, dur hitam. Kalau di tempat teman-teman ada durian-durian yang bagus, itu harus kita kembangkan. Karena itulah ciri khas daerah kita. Nah, contohnya ini. Ini durian lokal teman-teman. Yang saya sedang kembangkan saat ini. Nih. Oke, langsung saja kita belah. Tak lupa parit air, jangan lupa. Untuk mempermudahkan embun atau air yang berlebih yang masuk ke dalam sungkupannya nanti. Oke, langsung kita lakukan penyayatan. Nah, sekali sayat saja. Tuh. Oke. Langsung kita tancapkan lagi. Usahakan kita mengelupas kulitnya semua. Kalau sudah, kita ikat. Dan ikatnya juga tidak terlalu kencang ya, asalkan entresnya nempel saja. Kalau terlalu kencang nanti memar. Kalau memar ya tidak akan jadi, tidak akan hidup. Seperti manusia, kalau memar sakit lah. Begitu juga tanaman, harus diperlakukan dengan baik. Makanya teman-teman yang sering gagal itu harus uji coba terus menerus. Karena saya juga tidak serta-merta langsung bisa. Banyak korban bibit saya atau hasil semen saya itu mati sebelumnya. Beratus-ratus. Namun tidak pantang menyerah, saya coba-coba terus sampai mendapatkan formulanya sendiri. Sehingga pengalaman itu menjadi guru yang terbaik bagi kita. Kalau kita malas mencoba dan coba, maka kita tidak akan berhasil. Oke teman-teman, ini sudah. Tuh, kita sudah punya 2 bibit kali ini. Ini akan cepat berubah teman-teman, karena batang bawahnya juga sudah besar dan akan berbuah pendek juga kalau jadi ya. Nih. Nanti kalau jadi kita review kembali hasilnya. Sekarang kita masuk masa penyungkupan. Oke, kita sungkup dulu. Kita sungkup menggunakan plastik es. Biasa untuk es saset. Takaran ini setengah kilo. Langsung saja kita sungkup satu persatu. Atau kalau teman-teman punya naungan yang besar lebih bagus, jadi tinggal masukkan ke dalam naungan saja. Nah, kali ini saya gunakan sungkup satu persatu saja. Kalau waktu dulu awal-awal saya punya naungan yang besar, tapi namun sekarang udah lama, udah rusak.
saya buat lagi yang baru. Namun saya belum saya pakai karena masih menyemai benih kelapa sawit yang masih saya semai di dalamnya. Jadi tidak bisa dimasuki oleh bibit durian ini. Namun nanti ketika sawitnya sudah tumbuh, saya akan gunakan sungkupan massal saya untuk menyungkup durian-durian setelah disambung. Enaknya kita kalau sungkupan massal itu kita tidak bungkus satu persatu seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini masih manual kita bungkus satu persatu dan akan kita simpan ke tempat-tempat yang teduh. Kita simpan dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa belajar di rumah dan ilmunya ini semoga bermanfaat. Ini teman-teman hasil hidrokolasi, sambung pucuk dengan menggunakan media air atau okulasi menggunakan media air. Ini sudah jalan 4 hari, masih tumbuh terus tunasnya. Kalau kita rawat maka dia akan berbakti pada kita. Dan saran saya kepada teman-teman yang sering gagal juga melakukan sambung pucuk atau okulasi durian, harus rajin mencoba, coba terus, kalau gagal coba lagi, dan pastikan entres yang baik dan batang bawah yang sehat. Batang bawahnya harus dipupuk sebelum kita lakukan penyambungan, alangkah baiknya biar pertumbuhannya sangat bagus sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dari saya, admin dari Borneo Forester, mengucapkan terima kasih telah banyak mensupport. Dan jika video-video kita seperti janji saya sebelumnya mencapai 1 juta views, saya akan bagikan bibit kepada teman-teman yang setia menonton channel ini. Bagikan video ini jika bermanfaat. Semoga teman-teman mendapatkan keberhasilan dalam perbanyakan durian secara vegetatif. Oke teman-teman, salam untuk teman-teman yang juga dari Thailand, dari Malaysia, dari Sarawak, dan secara khusus juga teman-teman pecinta durian atau pecinta pertanian setanah air dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas supportnya selama ini. Pada malam tadi uploadan channel terbaru, kita mendapatkan sudah 6.000 subscriber. Channel baru berjalan 4 bulan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mencapai belasan subscriber atau bahkan lebih di tahun ini. Doakan saja, jika teman-teman selalu mensupport, maka channel ini akan berkembang dan terus membagikan tutorial-tutorial bagi teman-teman pecinta pertanian. Oke teman-teman, dari saya terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.